Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat para pejuang ASN. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan latihan ya, sesi latihan untuk 75 soal ya. Contoh-contoh soal dalam ujian P3K teknis Pranata Komputer ya. Jadi di sini untuk kompetensi teknis, kemudian untuk formasinya adalah Pranata Komputer. Nanti akan kita simulasikan contoh-contoh bentuk soal ya, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya saat ujian nanti sudah bisa menjawab dengan baik. Baiklah, kita langsung saja ya, kita menuju ke soal yang pertama. Oke teman-teman, ini soal pertama. Kemampuan program komputer yang menyajikan format multimedia dengan berbagai pendekatan menjadikan media tersebut mampu memberikan pengalaman belajar yang bersifat A. Variasi, B. Realistis, C. Logis, atau D. Sistematis. Silakan dijawab teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang variasi ya. Ingat-ingat teman-teman ya. Jadi program komputer yang menyajikan format multimedia nih dengan berbagai pendekatan menjadikan media tersebut mampu memberikan pengalaman belajar yang bersifat variasi. Jadi sifatnya bervariasi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis data apakah yang termasuk dalam kategori data semi terstruktur? Data semi terstruktur. A. Tabel database, B. Teks, C. Video, atau D. JSON. JSON. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang data analis yang bekerja pada sebuah perusahaan e-commerce. Perusahaan mengalami masalah dengan data yang tidak konsisten di berbagai departemen. Data pesanan pelanggan seringkali berbeda antara sistem keuangan dengan sistem logistik ya. Manakah langkah awal yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Melakukan backup seluruh data, B. Membuat laporan bulanan yang merangkum data dari kedua sistem, atau C. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data, dan D. Melakukan audit data dan mengidentifikasi sumber ketidakcocokan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Jadi langkah awal yang kita lakukan itu melakukan audit data dulu. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi sumber ketidakcocokan tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang keempat, komponen infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen dari infrastruktur TI? A. Komputer, B. Router, C. Protokol, atau D. Enkripsi data. Oke, silakan jawab. Oke, jawabannya adalah enkripsi data ya teman-teman ya. Kalau yang di atas ini merupakan infrastruktur TI ya, banyak infrastruktur TI itu ya. Nah ini kan contohnya misal komputer, router, protokol, dan seterusnya ya. Tapi yang jelas yang bukan infrastruktur TI juga banyak. Nah, salah satunya adalah kayak enkripsi data, dia tidak masuk infrastruktur TI. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apa keuntungan utama dari arsitektur client server dalam infrastruktur TI? A. Pemrosesan terpusat, B. Distribusi beban kerja, C. Penggunaan sumber daya lebih rendah, atau D. Koneksi langsung antar perangkat ya. Yang ditanya keuntungan utama nih dari arsitektur client server dalam infrastruktur TI. Kita lihat jawabannya teman-teman. Iya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi distribusi beban kerja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi solusi cloud untuk mengurangi beban biaya dan meningkatkan fleksibilitas. Namun, mereka khawatir tentang keamanan data yang disimpan di cloud. Apakah tindakan terbaik yang dapat diambil untuk mengurangi kekhawatiran ini? A. Menggunakan jaringan fisik terpisah untuk data penting ya. B. Menyimpan data hanya di server lokal. C. Menggunakan enkripsi hanya saat data berada dalam penyimpanan. Atau D. Mengimplementasikan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirim dan disimpan di cloud. Jawabannya adalah
Iya, jawabannya yang D teman-teman ya. Jadi mengimplementasikan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirim dan disimpan di cloud. Oke, soal selanjutnya. Apa saja komponen utama dari sistem informasi yang harus ada untuk memastikan bahwa informasi dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan disebarluaskan dengan efektif? A. Perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang. B. Perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan prosedur. C. Perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan keamanan. D. Perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan aplikasi. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Jadi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang ya, atau user ya. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya, 8. Dalam tahap pengembangan sistem informasi mana yang merupakan urutan tahapan yang benar? Ya, dalam pengembangan SI ya, pengembangan sistem informasi tahapan yang benar itu adalah A. Perencanaan, desain, pengembangan, analis, pengujian, implementasi, pemeliharaan. B. Perencanaan, pengembangan, desain, analis, pengujian, implementasi, pemeliharaan. C. Perencanaan, analis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan. Atau D. Perencanaan, desain, analis, pengembangan, pengujian, implementasi, pemeliharaan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Jadi perencanaan dulu, kemudian desain, baru analis, kemudian pengembangan, kemudian diuji ya, kemudian diimplementasikan, baru yang terakhir adalah pemeliharaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa komponen utama dari sistem informasi? A. Perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur. B. Komputer, printer, dan scanner. C. Internet, intranet, dan extranet. D. Server, klien, dan jaringan. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Jawabannya A ya. Jadi ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, data, ada manusianya ya, atau orang, dan kemudian ada prosedurnya. Soal 10. Salah satu teknologi yang digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan adalah A. Firewall, B. Antivirus, C. Enkripsi data, atau D. Perangkat lunak anti-spyware. Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah yang C ya, enkripsi data teman-teman ya. Oke, soal berikutnya 11. Suatu jaringan di mana setiap komputer dapat berfungsi sebagai server. Artinya user komputer yang ada di dalam jaringan tersebut dapat menjadikan seorang administrator diistilahkan dengan A. Jaringan peer-to-peer, B. Jaringan client server, C. Jaringan internet, D. Jaringan peer-to-server. Jawabannya adalah iya, jawabannya yang A teman-teman ya. Dari jaringan peer-to-peer. Nah, diingat-ingat teman-teman ya. Jaringan peer-to-peer. Oke, ke soal berikutnya. Secara umum jaringan komputer terdiri dari di bawah ini kecuali A. Local area network, B. Metropolitan area network, C. Radio area network, atau D. Internet. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya. Radio area network. Kecuali, karena kecuali ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna disebut A. Multimedia interaktif, B. Multimedia linear, C. Network online, atau D. Multimedia temporal. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Multimedia linear. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Antena yang memiliki sudut pancar 180 derajat adalah A. Omnidirectional, B. Parabolic, C. Sektoral, atau D. Grid. Jawabannya adalah ya, C ya. Jadi jawabannya adalah sektoral teman-teman ya. Antena yang memiliki sudut pancar 180 derajat itu sektoral. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Kalau antena yang memancarkan ke segala arah, nah, jadi 360 derajat berarti kan. Antena yang memancarkan ke segala arah 360 derajat disebut A. Omnidirectoral, B. UV super, C. Parabolic, atau D. Grid. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah omnidirectional ya. Jadi omnidirectional itu yang memancarkan segala arah atau 360 derajat. Soal berikutnya 16. Tampilan folder yang menyajikan nama file, ukuran file, dan keterangan program dapat Anda peroleh jika memilih tampilan dengan pilihan A. Icon, B. Tools, C. List, atau D. Details. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah Tools ya. Oke, diingat-ingat teman-teman ya. Tampilan folder menyajikan nama file, ukuran file, dan keterangan program dapat diperoleh jika memilih tampilan dengan pilihan Tools ya. Ini saya rasa gampang ya, karena kita sering melakukan di komputer kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya 17. Dalam jaringan, unit komputer yang terhubung merupakan gabungan dan terdiri dari beberapa workstation atau gabungan dari beberapa komputer klien dan server disebut A. Host, B. Client server, C. Jaringan komputer, atau D. Sistem terdistribusi. Jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah C teman-teman, jaringan komputer. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Alat yang memiliki bola kecil di bawahnya yang digunakan untuk menggerakkan dan mengendalikan kursor di layar adalah A. Mouse, B. Keyboard, C. USB, atau D. Hard disk. Jawabannya adalah, ini pengetahuan zaman dulu teman-teman ya. Jadi untuk sekarang saya rasa tidak ada yang seperti ini. Oke, jawabannya adalah mouse ya teman-teman ya. Nah mungkin kalau yang milenial ya, itu belum paham kalau dulu kursor itu menggunakan bola kecil di bawah. Ya, kalau sekarang kan hampir tidak ada ya mouse yang menggunakan bola kecil di bawah. Nah ini untuk pengetahuan, dibaca-baca lagi zaman dulu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya 19. Berikut ini merupakan struktur data yang terdapat dalam Banker's algorithm kecuali, nah ini ada kecuali ya, A. Need, B. Ostrich algorithm, C. Allocation, atau D. Available. Jawabannya adalah, iya B ya. Jawabannya adalah B. Ingat-ingat teman-teman ya. Ini yang merupakan struktur data yang terdapat dalam Banker's algorithm kecuali gitu ya. Berarti yang ada ini berarti ya. Ini ada, ini ada. Yang tidak ada ini. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal 20. Tipe ancaman yang sering ditemui pada cybersecurity, yakni ketika pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran adalah A. Interruption, B. Verification, C. Modification, atau D. Interception. Jawabannya adalah, iya, jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya adalah fabrication. Nah itu merupakan ancaman yang sering ditemui ya di cybersecurity ya, yang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Itu namanya fabrication. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. 21. Sebuah kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi badan secara independen disebut A. Audit internal, B. Audit sistem informasi, C. Audit kecurangan atau fraud, atau D. Audit eksternal. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Audit internal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 22. Berikut ini masalah yang menyebabkan terjadinya deadlock adalah kecuali. Nah, berarti yang tidak terjadi deadlock ya kecuali A. Mutual exclusion, B. halt and wait, C. looking, D. Circular wait. Jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah C ya, locking ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah
Perangkat yang berperan dalam mengolah data yang dimasukkan sesuai dengan perintah pengguna adalah A. CPU, B. Memori, C. VGA card, atau D. motherboard. Jawabannya adalah betul, CPU ya teman-teman ya. Nah, ini otaknya komputer CPU ini. Perangkat yang berperan dalam mengolah data yang dimasukkan sesuai dengan perintah pengguna adalah CPU. Kalau memori penyimpanan sementara, VGA ini lebih ke picture ya, untuk gambar. Nah, untuk ini kemudian motherboard ini merupakan mesin daripada sebuah komputer ya, home-nya lah, tempat-tempat untuk menempatkan perangkat lainnya. Itu di motherboard. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 24. Jenis server yang dapat berfungsi sebagai komputer lainnya untuk melakukan permintaan konten dari sebuah intranet atau internet disebut A. Application server, B. FTP server, C. Web server, atau D. Proxy server. Jawabannya adalah oke, jawabannya adalah yang D ya, yang proxy server ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sintaks Java untuk melakukan kompilasi terhadap berkas program adalah A. Java, B. Javax, C. Java Class, atau D. Javax. Jawabannya adalah yang B ya. Tulisannya adalah Java pakai C, jadi Javax. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Bunyi bip satu kali secara berulang-ulang. Dia pendek ya, secara berulang-ulang tapi pendek. Bip bip gitu ya. Pada komputer disebabkan oleh, nah ini kerusakan ya, kerusakan pada komputer. Tapi bunyi satu kali pendek ya, berulang-ulang. A. Masalah listrik atau input daya. B. Masalah pada ROM BIOS, atau C. RAM error, atau D. keyboard error. Jawabannya adalah, kita lihat A ya. Jadi biasanya bunyi bip sekali yang berulang-ulang pendek itu ada persoalan di listrik ya, atau input daya. Jadi listriknya bermasalah tuh, gitu teman-teman ya. Oke, diingat-ingat teman-teman, bip satu kali berulang-ulang pendek itu persoalannya adalah di sumber daya ya, atau di kelistrikannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam jaringan, unit komputer yang terhubung merupakan gabungan dan terdiri dari beberapa workstation atau gabungan dari beberapa komputer klien dan server. Disebut A. Host, B. Client server, C. Jaringan komputer, atau D. Sistem distribusi atau sistem terdistribusi. Jawabannya adalah iya, kita lihat jawabannya yang A ya, host teman-teman ya. Nah, jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa undang-undang utama yang mengatur aspek hukum penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia? Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, atau Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya B teman-teman ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oke, diingat-ingat. Kalau seperti ini kita perlu mengingat-ingat ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang menjadi tujuan utama dari PAN-RB ya, atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 2018. Nah, menjadi tujuan utama. A. Mengatur cara pengembangan perangkat lunak. B. Menetapkan standar kompetensi untuk perangkat komputer. C. Mengatur pengelolaan data pribadi, atau D. Mengelola sistem keamanan informasi. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Yang betul adalah yang B ya. Jadi kalau peraturan kayak Menpan RB itu tidak ada urusannya dengan secara teknis ya, dalam jaringan dan kaitannya dengan sistem informasi atau teknologi ya. Dia pasti untuk mengatur secara umum kebijakan. Nah, contohnya seperti ini, menetapkan standar kompetensi untuk perangkat komputer. Dia nggak mungkin mau mengelola sistem keamanan, pengelolaan data, atau pengembangan perangkat, itu tidak mungkin.
karena bukan tempatnya. Kecuali kalau misalnya Kominfo. Nah, mungkin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. 30. Apa yang menjadi bagian dari proses analis kebutuhan sistem informasi? A. Merancang arsitektur sistem. B. Mengumpulkan dan menentukan kebutuhan pengguna. C. Menguji perangkat lunak. Atau D. Mengelola basis data. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya, teman-teman. Yang B ya. Jadi jawabannya adalah mengumpulkan dan menentukan kebutuhan pengguna. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 31. Apa yang dimaksud dengan desain sistem informasi? Ya, pengertian desain sistem informasi ya. A. Menyusun dokumentasi teknis. B. Merancang arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. C. Mengelola basis data. Atau D. Menguji keamanan sistem. Jawabannya adalah, iya, jawabannya adalah B ya, teman-teman ya. Merancang arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Itu yang dimaksud dengan desain sistem informasi. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. 32. Bahasa pemrograman manakah yang tidak termasuk dalam keterampilan dasar pemrograman komputer? A. Python, B. Java, C. SQL, atau D. PHP. Jawabannya adalah, ya, kita lihat jawabannya C ya, teman ya, SQL ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan basis data DBMS ya? A. Mendesain, mengimplementasikan, memelihara, dan mengamankan database. B. Mengelola sistem informasi. C. Mengelola jaringan komputer. Atau D. Mengembangkan aplikasi mobile. Jawabannya adalah, DBMS itu Database Management System ya. Kita lihat jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Jadi mendesain, mengimplementasikan, memelihara, dan mengamankan database. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut ke soal 34. Apa yang termasuk dalam pengelolaan jaringan komputer dan keamanan sistem? A. Menetapkan pengaturan IP dan protokol jaringan. B. Mengembangkan aplikasi desktop. C. Merancang arsitektur sistem. D. Mengelola sistem operasi. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya, teman-teman, yang A ya. Jadi menetapkan pengaturan IP dan protokol jaringan. Kita lanjut ke soal 35. Apa tanggung jawab utama dalam manajemen proyek teknologi informasi? A. Merancang sistem operasi. B. Mengelola dan mengkonfigurasi basis data. C. Merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT. D. Menguji sistem keamanan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya yang C ya. Jadi jawabannya adalah merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT. Kita lanjut ke soal 36. Apa yang termasuk dalam teknik pengujian perangkat lunak? A. Uji fungsi, performa, dan keamanan. B. Mendesain antarmuka pengguna. C. Mengelola server. Atau D. Mengelola sistem cloud. Jawabannya adalah, iya, jawabannya A ya, tentunya teman-teman ya. Ini soalnya mudah ya. Uji fungsi, performa, dan keamanan. Kita lanjut ke soal berikutnya. 37. Apa yang dimaksud dengan big data? Data dalam jumlah kecil yang mudah dikelola. B. Data yang tidak terstruktur. C. Data dalam volume besar yang memerlukan teknik khusus untuk pengelolaan. Atau D. Data yang digunakan untuk analisis sederhana. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya, teman-teman, yang C ya. Jadi kita udah bisa mendefinisikan yang namanya big data, berarti data yang besar ya. Jadi jawabannya adalah data dalam volume besar yang memerlukan teknik khusus dalam pengelolaannya. Kita lanjut ke soal 38. Apa keuntungan utama dari menggunakan layanan cloud computing? A. Mengurangi biaya perangkat keras. B. Pengelolaan basis data. C. Mendesain antarmuka pengguna. Atau D. Mengembangkan aplikasi desktop. Jawabannya adalah, gampangin teman-teman ya, layanan cloud ya.
Oke, kita lihat pasti jawabannya yang A. Salah satu keuntungannya ya, tentu akan menekan biaya. Oke, karena tidak memerlukan perangkat keras yang lainnya, gitu ya. Cloud penyimpanan computing. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 39. Apa yang menjadi fokus utama DevOps dalam pengembangan perangkat lunak? A. Mengurangi biaya layanan cloud. B. Meningkatkan keamanan data. C. Otomatisasi proses pengembangan dan integrasi sistem. Atau D. Mengelola basis data. Jawabannya adalah iya, jawabannya C ya teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Otomatisasi proses pengembangan dan integrasi sistem. Soal 40. Apa prinsip utama dalam keamanan informasi? Ini prinsip utama ya. A. Mengumpulkan data sensitif. B. Penggunaan enkripsi, firewall, dan mitigasi resiko. C. Mendesain antarmuka pengguna. Atau D. Mengelola cloud computing. Jawabannya adalah iya. Kita lihat jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Penggunaan enkripsi, firewall, dan mitigasi resiko. Kita lanjut ke soal berikutnya 41. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi? A. Merancang dan mengkonfigurasi server, jaringan, dan perangkat keras. B. Mengumpulkan kebutuhan pengguna. C. Mendesain antarmuka pengguna. Atau D. Melakukan pengujian perangkat lunak. Kita lihat jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah A teman-teman ya. Jadi merancang dan mengkonfigurasi server, jaringan, dan perangkat keras. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 42. Apa yang dimaksud dengan dokumentasi sistem IT? A. Mengelola proyek teknologi informasi. B. Menyusun panduan pengguna dan dokumentasi teknis. C. Mengembangkan aplikasi mobile. Atau D. Menguji perangkat lunak. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya yang B teman-teman ya. Jadi menyusun panduan pengguna dan dokumentasi teknis. Kita ke soal 43. Apa tugas utama Pranata Komputer menurut Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018? Nah, tugas utamanya ya, Pranata Komputer kita harus tahu sebagai calon Pranata. A. Mendesain arsitektur sistem. B. Mengelola server. C. Mengelola data dan sistem informasi elektronik. Atau D. Menguji perangkat lunak. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Nah, tugas utama dari seorang Pranata Komputer ya menurut Peraturan Menteri Nomor 41 2018 itu mengelola data dan sistem informasi elektronik. Kita lihat soal berikutnya, 44. Apa yang termasuk dalam perancangan sistem informasi? A. Pengelolaan dan pemeliharaan database. B. Perancangan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. C. Pengelolaan jaringan komputer. Atau D. Pengujian perangkat lunak. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B teman-teman ya. Perencanaan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan dalam pemrograman komputer? A. Mengembangkan aplikasi berbasis web, desktop, dan mobile. B. Mengelola dan mengamankan basis data. C. Mengelola jaringan dan keamanan sistem. Atau D. Menguji perangkat lunak. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang betul adalah yang B ya teman-teman ya. Mengelola dan mengamankan basis data. Oke, kita lanjut ke soal 46. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan basis data? A. Mengatur pengaturan IP dan protokol jaringan. B. Mendesain, mengimplementasikan, dan mengamankan database. C. Mendesain antarmuka pengguna. Atau D. Mengelola server cloud. Jawabannya adalah nah, ini yang perlu diperhatikan ya dalam pengelolaan basis data. Kita lihat jawabannya yang B ya. Yang perlu diperhatikan adalah mendesain
implementasikannya, dan mengamankan database-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa tujuan utama dari pengelolaan proyek teknologi informasi? A. Mengelola pengujian sistem. B. Menyusun dokumentasi teknis. C. Merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT. Atau D. Mengelola data besar. Jawabannya adalah tujuan utama dari pengelolaan ya teman-teman ya. Pengelolaan proyek TI atau teknologi informasi. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT. Kita lanjut ke soal berikutnya. 48. Membantu komputer dalam menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan hardware merupakan tugas dari A. I/O, B. ALU, C. CPU, atau D. Peripheral. Jawabannya adalah ya, jawabannya D ya. Jadi peripheral teman-teman ya. Diingat-ingat jawabannya peripheral. Membantu komputer dalam menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan hardware. Nah, itu tugasnya peripheral. Kita lanjut ke soal 49. Adanya IP address yang sama dengan komputer lain di dalam jaringan akan mengakibatkan A. IP konflik, B. IP spoofing, C. crash, atau D. deadlock. Kita lihat jawabannya adalah yang A ya, IP konflik. Ini mengakibatkan terjadinya IP address yang sama dengan komputer lain ya dalam jaringan. Nah, itu mengakibatkan IP konflik. Ingat-ingat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 50. Layanan directory yang terdapat pada Windows Server adalah A. Active Directory, B. Open Directory, C. Directory Data, atau D. Simple Directory. Jawabannya adalah iya, sudah kejawab ya. Yang A teman-teman ya, Active Directory. Kita ke 51. Sebagai salah satu perangkat untuk memasukkan data yang akan diproses komputer disebut perangkat A. Input, B. Output, C. Proses, D. Memori. Jawabannya gampang teman-teman ya, soal ini. Sangat gampang sekali. Betul, jawabannya input ya teman-teman ya. Jadi salah satu perangkat untuk memasukkan data yang akan diproses. Tentu jawabannya adalah input. 52. Salah satu prosedur yang ditawarkan Microsoft Word. Nah, ingat-ingat Microsoft Word ya. Dalam membuat tabel adalah melalui A. Insert table, B. Toolbar standar, C. Table properties, D. Drop down measure in. Gampang teman-teman ya. Yang sering menggunakan Microsoft Word itu tentunya langsung bisa menjawab pertanyaan ini karena ini sangat mudah sekali. Jawabannya betul, A. Insert table ya dalam Microsoft Word. Kita lanjut ke soal berikutnya. 53. Cara merubah arah perputaran objek yang telah Anda buat dapat dilakukan dengan menggunakan toolbar drawing. Memilih tombol draw dan kemudian memilih menu A. Free rotate, B. Rotate 90 derajat, C. Flip horizontal, atau D. Rotate off flip. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah yang D teman-teman ya, rotate off flip. Soal berikutnya, jabatan yang termasuk dalam brainware adalah A. Package software, B. MCP, C. Technical support, atau D. webmaster. Jawabannya adalah iya, yang C ya, technical support. 54. Kita ke 55. Perintah yang sering digunakan ketika ingin menampilkan slide-slide yang telah dibuat dalam satu layar adalah A. Slide navigator, B. Slide overview, C. Slideshow, atau D. Apply to all slide. Nah, ini Microsoft PowerPoint ya teman-teman. Yang sering menggunakan pasti langsung bisa menjawab ini. Gampang sekali nih. Kita lihat jawabannya ya.
B ya. Slide sorter view. Kita ke soal berikutnya. 56 sebuah komponen penting yang terdapat dalam CPU yang memiliki kecepatan tinggi dalam mengolah perintah disebut A. Mikroprosesor, B. Power supply, C. Intel, atau D. Memori. Jawabannya adalah, ya gampang ya Mas Yan. Jawabannya adalah A. Mikroprosesor. Power supply nggak mungkin, ini untuk listrik. Nah, Intel ini untuk nama brand ya. Kemudian memori penyimpanan sementara. Kita lanjut ke soal berikutnya. 57. Kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi baru ya, yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Berdasarkan pernyataan tersebut adalah penjelasan tentang, sangat mudah sekali ini ya. Langsung bisa. Jawabannya adalah, oke. Jawabannya adalah analis data ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 58. Tujuan pokok sistem komputer adalah A. Mengolah data menjadi informasi, B. Mengolah input menjadi proses, C. Mengolah output menjadi input, D. Mengolah output jadi proses. Jawabannya adalah, ini kan masih gampang ya. Jawabannya adalah A ya. Jadi tujuan pokok sistem komputer itu untuk mengelola data menjadi sebuah informasi. Ke soal 59 ya. Tujuan analis data adalah A. Menjelaskan satu data agar lebih mudah dipahami, B. Menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang, C. Memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat, atau D. Membagi informasi Anda ke dalam tabel berbasis subjek untuk mengurangi data yang berlebihan. Jawabannya adalah, nah, diingat-ingat ya teman-teman ya, tujuan analis data. Kita lihat jawabannya yang A. Salah satu tujuan analis data adalah menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Kita ke soal 60. Variabel yang didefinisikan di luar fungsi manapun merupakan definisi dari A. Variabel statis, B. Variabel eksternal, C. Variabel otomatis, atau D. Variabel internal. Jawabannya adalah, betul, jawabannya adalah B ya, variabel eksternal. Ini jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya, 61. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan VPN, kecuali, ada kecuali ya, berarti yang bukan. A. Menyembunyikan lokasi fisik pengguna, B. Akses situs yang diblok, C. Menyembunyikan alamat IP pengguna, atau D. Mengamankan komputer dari malware. Gampang teman-teman ya. Yang bukan kegunaan VPN nih, karena ada kata kecuali. Jawabannya adalah D. Betul. Mengamankan komputer dari malware. Itu bukan fungsi dari VPN ya. Oke, VPN itu kan digunakan untuk buka-buka situs yang misalnya diblok, menyembunyikan IP sehingga sebenarnya ya, IP address kita yang sebenarnya, alamat kita yang sebenarnya, itu kegunaan VPN. Kita juga bisa memilih negara mana ya kita mengakses sebuah web atau sebuah jaringan, itu menggunakan VPN. Jadi kalau mengamankan komputer dari malware itu bukan VPN ya, bisa pakai antivirus dan lain sebagainya. Jawabannya. Oke, kita ke 62. Membantu komputer dalam menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan hardware merupakan tugas dari, nah ini sudah tadi ya. Yang sudah. Masih ingat? Tentunya teman-teman masih ingat ya jawabannya apa? Ini dari sudah. Pertanyaan ini membantu komputer dalam menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan hardware merupakan tugas dari, betul, peripheral. Kita ke soal berikutnya, 63. Sebagai antarmuka antar sebuah komputer dengan komputer atau dengan perangkat lain merupakan fungsi dari A. Keyboard, B. Hard disk, C. Port, atau D. CPU. Jawabannya adalah, iya, port ya. Jawabannya teman-teman adalah yang port.
Oke. 64. Perangkat yang berperan dalam mengolah data yang dimasukkan sesuai dengan perintah pengguna adalah A. CPU, B. memori, C. VGA card, atau D. motherboard. Nah, ini udah juga ya. Dan jawabannya gampang sekali nih. Iya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi CPU. Jelas. Jadi berperan dalam mengelola data yang dimasukkan sesuai dengan perintah pengguna. Itu CPU. 65. RAM pada komputer berfungsi untuk sangat mudah nih teman-teman ya. Memori ya. Random access memory itu atau RAM pada komputer berfungsi untuk A. membaca data, B. menulis data, atau C. menyimpan data dan mempercepat proses pengolahan data, D. membaca data dan menulis data. Jawabannya adalah iya, tentunya C ya. Menyimpan data, memproses pengelolaan data atau mempercepat proses pengelolaan data. 66. Kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori merupakan pengertian dari A. transfer rate, B. cycle time, atau C. access time, atau D. receiver time. Jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah A ya, transfer rate. Kita ke soal berikutnya. 67. Sebuah komponen penting yang terdapat dalam CPU yang memiliki kecepatan tinggi dalam mengolah perintah disebut A. microprocessor, B. power supply, C. Intel, D. memori. Jawabannya adalah yang A. microprocessor. Yang B tidak mungkin, power supply untuk listrik, Intel di nama brand ya, kemudian memori itu adalah tempat penyimpanan. Oke, ke soal berikutnya. Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer yang berbasis. Nah, ingat-ingat teman-teman ya. Ini yang para teknisi langsung bisa jawab ini. Microsoft Windows merupakan sistem informasi komputer yang berbasis A. Graphical Universal Interface, B. Text User Interface, C. Graphical and Picture Interface, atau D. Graphic User Interface. Jawabannya adalah gampang ya teman-teman ini ya. Ya, jawabannya D ya, GUI. Ya, di berbasis GUI atau Graphic User Interface. Kita ke soal berikutnya, 69. Yang sering digunakan ketika ingin menampilkan slide-slide yang telah dibuat ke dalam satu layar adalah, nah ini udah juga ya pertanyaan ini. Nah, tadi. Iya, jawabannya adalah B ya. Slide Sorter View. Ingat-ingat teman-teman ya. Menampilkan slide-slide yang telah dibuat ke dalam satu layar. Itu namanya slide sorter view. Soal 70, program PowerPoint dapat Anda temukan jika Anda secara berurutan mulai mengklik menu Start, All Program, dan yang sering menggunakan PowerPoint dia langsung bisa jawab nih. Jawabannya adalah A. Aksesoris, B. Select, C. menu file, atau D. Open. Jawabannya A ya, aksesoris. Kita lanjut ke soal 71. Sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama disebut A. prosedur, B. fungsi, C. array, atau D. tipe ya. Jawabannya adalah array ya. Jadi array itu merupakan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Ke-72. Jaringan internet secara sederhana dapat didefinisikan sebagai A. Sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi. B. Kumpulan pengguna komputer yang memiliki beragam situs atau lokasi suatu jaringan untuk mencari, memperoleh, dan berbagai informasi sesuai keperluan. C. Peralatan komputer yang memiliki modem yang mampu menghubungkan pengguna lain di berbagai tempat. Atau D. Komunikasi tanpa kabel yang bisa mengakses jaringan di sejumlah fasilitas koneksi jaringan nirkabel. Jawabannya adalah iya, jawabannya A teman-teman ya. Jadi jaringan internet secara sederhana itu didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi. Itu ke
apa ya, definisi daripada jaringan internet secara sederhana ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 73. Apa kepanjangan dari SIG? A. Sistem informasi geografis, B. Sistem informasi Gauss, informasi Giant, atau D. Sistem informasi Gauss. Jawabannya adalah iya, yang A teman-teman ya. Sistem informasi geografis. Itu kepanjangan dari SIG. Ke-74, sebuah sistem yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem jaringan, dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi disebut A. Sistem informasi, B. Sistem aplikasi, C. S, atau D. Channel. Jawabannya adalah betul, sistem informasi ya teman-teman ya. Ini merupakan definisi dari sistem informasi. 75. Berdasarkan tingkatannya, perangkat komputer dibedakan atas 2 tingkat utama, yaitu, nah ya, ini teman-teman harus baca-baca juga peraturan menteri atau undang-undang ya. Kalau ini peraturan menteri nih, perangkat komputer berdasarkan atas 2 tingkatan, yaitu A. Prakom tingkat Pranata dan Madya, B. Prakom tingkat pemula dan Madya, C. Prakom tingkat Pranata dan profesional, atau D. Prakom tingkat pemula dan profesional. Jawabannya adalah ya, yang D teman-teman ya. Jadi berdasarkan tingkatan ya, perangkat komputer itu dibedakan atas 2, yaitu pemula dan profesional. Ingat-ingat teman-teman ya, berdasarkan tingkatan ya, pemula dan profesional. Oke, itulah 75 soal ya untuk P3K teknis formasi Pranata komputer. Mudah-mudahan 75 itu bisa menambah wawasan kita, sehingga saat ujian kita bisa menjawab semua soal-soal dengan baik. Tentunya pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.